Bahwa storytelling, misalnya dia bermonolog. Biasanya salah satu kuncinya begini. Kalau storytelling, panjenengan semua maju di sini sebagai seorang storyteller, sebagai dirinya, bukan sebagai tokoh dalam cerita. Ya, jadi bukan sebagai tokoh dalam cerita. Kalau monolog dia menjadi tokoh, maju sudah sebagai tokoh. Nah, dalam monolog itu ada dua, biasanya yang intinya di dalamnya ada yang namanya terminologinya, ada istilah ini. Ada reality real dan ada in between. Contohnya begini, kalau reality real begitu tadi ada yang menjadi giant ya. Dia jadi giant. Tapi kalau in between, seorang storyteller itu dia bercerita memperagakan raksasa, dia tetap sebagai dirinya. Jadi misalnya gini, saya berjalan di tengah jalan, saya ketemu dengan raksasa. Raksasa itu suaranya besar. Saya takut, tapi dia terus. Dia terus menakut-nakuti saya. Nah, ini saya yang bercerita, bukan raksasa. Nah, ini namanya in between. Storytelling rata-rata in between. Kaidah-kaidahnya begini nanti. Ketika di panggung semakin banyak gerakan, maka itu menghilangkan ruang imajinasinya. Contoh misalnya begini. Ketika penonton, ukurannya begini. Ketika penonton lebih tertarik melihat penampilan panjenengan, berarti sampean gagal menjadi seorang storyteller. Nah, seorang storyteller yang bagus maka membuat penonton tidak melihat penampilannya, tapi melibatkan diri dalam imajinasinya. Maka penonton diberi kebebasan untuk berimajinasi. Salah satu contohnya begini, saya tadi berjalan naik tangga di situ, sampai di pojok itu ada suara, siapa ini? Gak ada orang. Tapi ternyata kan saya lihat, ada seekor kucing. Kata kucing gini, "Cing, kamu ada di sini?" "Kamu mau kemana?" "Aku mau kemana-mana." Kata si kucing, "Cing, kamu kok sendiri di sini? Mau sama siapa?" "Aku mau sama ayam." Dipanggil saja. "Ayam ini." Kata si ayam. Nah, ini ketika saya menyuarakan ayam, maka kalau saya ceritakan pada anak-anak membayangkan ayam sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ketika dia tahunya ayam warnanya pink, pada saat dia membayangkan ayam warna pink. Nah, edukasinya di sini storytelling. Kita membebaskan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadi kayak misalnya tadi ada yang jadi Roro Jonggrang. Siapa yang betul-betul tahu tokoh aslinya? Gak ada yang tahu. Tapi sesuai dengan pengalamannya, dia punya imajinasi tersendiri. Tapi ketika saya sudah memerankan tokoh Roro Jonggrang di sini, maka tidak memberi kebebasan pada penonton untuk mengimajinasikan Roro Jonggrang itu, karena sudah terpancing di sini. Nah, kalau sudah sebagai tokoh, nah kuncinya begini. Kenapa kok sebagai dirinya sendiri? Pendekatannya nanti ke kostum. Kostum yang jangan menggunakan kostum sebagai tokoh dalam cerita. Ya, berkostum saja sebagaimana mestinya dirinya. Nah, kalau misalnya ada kolaborasi ini mendekati, maka nanti itu akan difungsikan. Biasanya kan ada yang bercerita menggunakan alat peraga, ada yang tidak. Kalau tidak, maka tubuhnya ini yang digunakan. Jadi kalau ketemu dengan seekor singa, hai singa, seekor singa. Nah, siapa yang bilang tangan saya seperti singa? Nggak ada. Oke. Maka kemampuan kita bercerita itu akan mengajak berimajinasi pada sosok singa. Nah, ini storytelling. Terus ada yang menggunakan ilustrasi. Sebaiknya storytelling, mungkin kalau adik-adik pernah lihat di YouTube ya,
ketika storytelling menggunakan ilustrasi musik, kan itu tidak dilombakan. Kalau sampean tampil lomba, sebaiknya tidak usah menggunakan ilustrasi. Kenapa? Kalau nggak hati-hati, justru akan melemahkan. Misalnya tadi ada ilustrasi. Begitu ilustrasi, saya mendengarkan genre musiknya, saya mendengarkan temponya, saya mendengarkan situasi yang tercipta di musik itu. Ketika di sini berceritanya ngomongnya tidak sesuai dengan tempo musik, sudah gagal. Jadi ketika sudah ada ilustrasi, berarti ngomongnya harus sesuai dong dengan tempo. Nada di ilustrasinya seperti apa, maka nada bicaranya harus ngambil nada yang ada di musik itu. Nah, banyak tadi ada ilustrasi, nadanya nggak sama. Kalau ini cerita temponya loh, untuk apa ini dihadirkan ketika temponya nggak diikuti, maka akan melemahkan. Nah terus, sebagai seorang storyteller, semakin banyak gerakan, itu semakin menghilangkan ruang imajinasi. Karena penonton akan terjam. Misalnya saya bergerak-gerak sini, saya dikejar, saya terus lari, begini. Sampai akan melihat penampilan saya, maka saya gagal sebagai seorang storyteller. Nah mestinya saya santai saja. Jadi kalau misalnya saya dikejar anjing, saya kasih ketemu anjing dikejar saya lari terbili-bili sambil memburu dia mengejar saya. Aku lari terbili-bili. Siapa yang bilang lari terbili-bili begini? Tapi sampean kan membayangkan ketika pernah melihat orang lari terbili-bili seperti apa. Nah, kalau saya sebagai tokoh menggunakan kostum tokoh dalam cerita, maka ketika saya berimajinasi, ini visualisasi saya ini tidak mau diajak berimajinasi ke yang lain. Nah, ini apa? Saya kasih tahu ini tips-tipsnya kalau menjadi. Nah, apakah tidak boleh menggunakan unsur monolog? Boleh. Tapi porsinya. Misalnya, saya kasih contoh, lombanya rawon. Apakah tidak boleh dikolaborasikan dengan bumbu soto, bumbu krengsengan? Boleh. Tapi ketika dimakan tetap rawon. Ada yang ini enak, tapi rawon itu sudah hilang. Ada rasa soto. Enak ini pokoknya, tapi rawonnya hilang, maka gagal karena lombanya rawon. Nah kayak tadi begitu ya, lomba storytelling dikolaborasikan dengan berbagai macam, tapi ketika storytellingnya hilang, walaupun bagus maka menjadi kalah. Kenapa? Karena yang tampak sudah bukan storytelling, karena lombanya storytelling. Nah sekarang ke properti. Yang dimaksud di situ oleh panitia penilaian properti bukan properti yang hadir begitu banyak, tapi pertimbangannya adalah indah fungsional. Nah, kadang propertinya sedikit tapi fungsi, maka ini yang menarik nanti. Kalau panjenengan menghadirkan sekian properti, tapi pada saat si pencerita itu kesulitan, sibuk ke propertinya sampai tidak bisa fokus di sini, justru gagal penataan. Sampai membawa sekian benda-benda panggung itu menjadi gagal. Nah biasanya kalau untuk mendongeng bercerita, propertinya itu digunakan sejauh mungkin jangan berbentuk yang konkret. Contoh misalnya anak-anak bawa balok kayu itu bisa jadi pesawat terbang. Pesawat terbang. Sudah tahu. Jadi senjata, padahal kalau kayu. Halo, tiba-tiba jadi telepon. Enak saja karena balok. Tapi kalau ini berbentuk, maka sulit ketika dirubah-rubah. Nah, ini biasanya begitu ya pendekatannya. Kalau berikutnya adik-adik mau lomba storytelling lagi. Ingat, lomba storytelling menjadi seorang storyteller minimal bisa 3 suara minimal. Nah, adik-adik tadi
kapan saatnya menarasikan, kapan saatnya menjadi narator, kapan saatnya menjadi tokoh. Ketika saat menarasikan, maka suaranya itu pakai resonansi mulut. Nah, mestinya adik tahu kapan bersuara pakai resonansi dada, kapan pakai resonansi tenggorokan, kapan pakai resonansi mulut, kapan pakai resonansi hidung, kapan pakai resonansi kepala. Kalau sedang menarasikan, termasuk mbak-mbak dan mas-mas MC tadi, ketika MC mestinya bersuaranya memang harus pakai resonansi mulut. Ketika kita sedang menjadi presenter, itu pakai resonansi mulut. Apalagi menjadi seorang storyteller. Suatu ketika, ini resonansi mulut. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Situ dalam acara ESA. Dalam acara ESA, Academia Competition. Ini resonansi mulut. Nah, kalau resonansi kepala butuh karakter tertentu, biasanya contohnya kayak kalau adik-adik tahu di sekolahnya ada pramuka. So, bro, down the bone, bro. Itu resonansi kepala. Nah, kalau suara tua, nenek-nenek, kakek-kakek, itu pakai resonansi tenggorokan. Tadi saya juga jalan, kan parkirnya di situ. Mau nyebrang jalan, saya ketemu dengan seorang kakek. Dia kayaknya ketakutan karena jalannya ramai. Terus saya tanya, kakek mau kemana? Aku mau nyebrang cucuku. Wah, tenang kek, nyebrang saja. Tapi ramai. Bagaimana kalau aku ditabrak mobil? Mau tenang kakek, saya juga mau nyebrang. Ayo kakek bersama saya. Iya, terima kasih. Kamu memang orang yang baik sekali. Mudah-mudahan kamu beruntung dimudahkan semua hidupmu. Terima kasih. Itu pakai resonansi tenggorokan. Kalau kayak bersuara memilih karakter kayak kucing tadi, tinggal lidahnya ditekuk ke belakang ini ke atas. Itu ada tekniknya, ada teknik berlatihnya semua itu. Nah, adik-adik kalau mau menjadi seorang storyteller harus belajar itu. Oke, karena panitia sudah begini-begini. Untung sekarang. Coba berapa bulan yang lalu, bahaya begini-begini. Ini atau begini nanti ya. Oke. Selamat untuk adik-adik semua. I love you all. Baik, silakan yang mau deg-degan. Yang mau deg-degan silakan saya umumkan. Jumlah nilai 80,3 sebagai juara ketiga atas nama Muhammad Rizal jumlah nilai 91, meraih juara 2. Nomor peserta 07 atas nama Daniatul Zalfa dari SMK Muhammadiyah 06 Donomulyo. Jumlah nilai 91,6, terpautnya sangat sedikit. Nomor peserta 20 atas nama Nagita Rizky Analia dari SMK 1 Sumber. Baik, mic-nya saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya, terutama pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya, Bapak Ibu pendamping semuanya. Dari saya
Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.